Ya udah muncul Rizky slide-nya. Udah, Kak. Oke, jadi berarti kalau di sekolahnya itu belajar tentang dinamika ya? Iya, Kak. Berarti materi yang sebelumnya kan kalau dilihat dari daftar isinya itu ada vektor sama kinematika ya? Mm-mm. Itu udah berarti ya? Udah. Oke, kalau sekarang sampai mana materi di kelasnya? Sampai dinamika gerak ngebahas gaya gesek. Oke, oke kalau gitu kita kita akan coba mulai belajar ya dinamika. Nah, sekarang kita Rizky tahu nggak bedanya dinamika sama kinematika apa Rizky tahu nggak? Hmm, dinamika Kan tuh, kinematika udah kan? Mm-mm. ya, kalau misalkan dinamika tuh Hmm. yang ngebahas penyebab terjadinya gerak. Oke. Jadi sebenarnya kinematika sama dinamika tuh mirip. Dua-duanya itu dia mempelajari tentang gerak benda. Bedanya kalau di dinamika dia selain yang dipelajari itu gerak bendanya dan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu biasa kita sebut sebagai gaya. Oke, jadi di kinematika kita belajar gerak bendanya. Nah, di dinamika belajar gerak benda dan penyebab geraknya, yaitu gaya. Nah, karena Rizky udah belajar tentang kinematika, maka fokus dinamika itu belajar tentang gaya. Oke? Mm-mm. Jadi kita akan membahas tentang gaya. Jadi kita fokusnya ke gaya. Tapi jangan lupa, jangan jangan dilupakan materi kinematikanya. Oke, karena kalau kita lupa tentang geraknya, cara memahami geraknya, nanti ujung-ujungnya akan susah tuh dinamika. Kan dinamika itu gabungan antara gerak dengan gaya. Oke, kalau dari teori dasarnya, gaya itu kan sederhana aja ya. Gaya itu teori cuma satu, yaitu adalah hukum Newton. Ada kan di kelas ya? Ada di sekolah ada? Ada, Hukum Newton ada berapa, Rizky? ada tiga. Oke, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton tuh yang kayak gimana sih? Yang ngebahas inersia itu, Oke, betul. Jadi ini membahas yang namanya kelembaman atau inersia. Kelembaman atau inersia benda. Tahu nggak maksudnya kelembaman itu apa? Kelembaman itu hmm, artinya tidak mau berubah. Nah, oh, matematikanya gimana? Apa ya? Teorinya gimana? Hukum Newton. Satu. hmm, yang sigma F sama dengan nol, Itu artinya apa? benda bergerak atau diam. Oke, jadi sederhana gini. Apabila total total gaya, total gaya itu ditulis dalam bentuk sigma kan ya? Sigma F yang bekerja di suatu benda atau sistem nilainya sama dengan nol, maka benda akan apa, Rizky? Maka benda kan Benda tersebut akan, eh, diam. nah itu kurang tepat. Benda tersebut akan, yang benar itu adalah ini, Hmm. mempertahankan kondisi awalnya. Jadi, kalau awalnya benda itu diam, maka kalau total gayanya nol, bendanya tetap diam. Tapi Mm-mm. kalau awalnya benda itu gerak, kalau dia total gayanya nol, maka benda akan terus bergerak dengan V konstan, kecepatan konstan. Nah, banyak yang salah di SMA itu
sigma F sama dengan 0 itu artinya benda diam. Padahal belum tentu. Tergantung kondisi awal bendanya. Kalau dalam bentuk matematikanya, formula matematikanya, rumusnya kayak gini kan. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah sistem sama dengan 0, maka benda akan mempertahankan kondisinya. Ini formula matematikanya. Oke, yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton mengenai apa, Rizky? Tahu nggak? Hmm, yang kecepatan benda sebanding dengan gaya. Ya, jadi ini tentang benda bergerak, benda gerak. Oke, kalau kita tuliskan dalam bentuk kata-katanya, apabila total gaya atau sigma F yang bekerja di suatu benda tidak sama dengan 0. Oke, maka benda akan bergerak dengan percepatan yang arah percepatan tuh simbolnya A kan ya? Iya. Percepatannya searah dengan arah sigma F-nya. Jadi kalau total gayanya ke kanan, maka benda akan memiliki percepatan ke arah kanan. Total gayanya misalkan ke kiri, maka benda akan memiliki percepatan ke arah kiri. Kalau ditulis dalam bentuk matematik, berarti kan gini ya. Sigma F tidak sama dengan 0, maka akan muncul M dikali A. Nah, kan Rizky udah belajar vektor ya. Mm. Gaya itu vektor, A juga vektor. Vektor itu kan ada dua ketentuannya. Vektor itu punya angka, punya nilai, sama punya arah. Maka karena yang vektor adalah sigma F sama A, maka arah dari A pasti akan sama kayak arah dari total gaya atau sigma F. Nah, yang ketiga Rizky, yang namanya hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton. Itu mengenai apa Rizky? Aksi reaksi. Oke, mengenai aksi reaksi. Oke, kayak gimana itu? Sederhananya kayak gini. Jadi menurut Newton, setiap gaya pasti memiliki pasangan gayanya. Pasangan gayanya. Oke, yang memiliki nilai yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Oke, kalau kita tuliskan dalam persamaan matematikanya, seperti ini. Misalkan Rizky punya gaya, anggap aja namanya gaya aksi. Gaya yang kita kasih namanya gaya aksi. Nah, kadang kan saya bilang ya, semua gaya pasti punya pasangan gayanya. Nah, pasti akan muncul pasangan gaya aksi. Biasa disebut namanya gaya reaksi. Nah, besar dari gaya aksi sama gaya reaksi itu sama. Bedanya arah. Makanya dikasih tanda minus. Gitu ya Rizky, betul? Paham? Ya. Oke, hukum ketiga itu udah paham belum Rizky? Yang ketiganya? Hmm, Udah? Nah, kita coba ya contoh deh. Contoh yang sederhana aja. Rizky udah belajar gaya apa aja sih di kelas? gaya gaya Berat. gaya iya gaya berat kayak no. Udah gaya normal? Udah. Udah gaya gesek juga udah? Lagi. Oke, oke. Contoh gini deh Rizky.
Saya punya sebuah lantai. Oke. Di atas lantai, saya punya sebuah meja. Oke. Di atas meja, saya punya sebuah balok. Baloknya dalam kondisi diam. Oke. Baloknya memiliki massa M. Jadi M itu masanya balok. Oke. Kondisinya diam. Nggak ada gesekan sama sekali antara balok dengan meja maupun meja dengan lantai. Oke. Kalau Ya. saya minta ke Rizky, coba deh Rizky gambarin. Ada gaya apa saja yang ada pada balok? Ada gaya apa aja? Ada W Gaya berat. Ke arah mana Rizky? ke bawah. Ke bawah. Oke, simbolnya W ya. Ya, W atau disebutnya MG, betul ya? ya. Ada apa lagi Rizky? Ada gaya normal. Gaya normal ke arah Tas. atas. Gaya normal simbolnya N kan ya? Ya. Ada gaya apa lagi? Udah, Hmm, udah. udah. Oke. Sekarang pertanyaan saya sederhana nih. Menurut Rizky nih, pertanyaan ini ya. Apakah di soal ini, oke? Jadi saya spesifik hanya lihat di soal ini. Gaya W, gaya berat, dan gaya normal N. Apakah di soal ini merupakan pasangan dari gaya, aksi, dan reaksi? Menurut Rizky, di soal yang saya gambar ini, apakah gaya W, gaya MG, berat, sama gaya normal, N, di soal ini apakah dia pasangan gaya aksi reaksi? Hmm, Ya atau enggak? enggak. Enggak. Kenapa enggak? Alasannya gimana? Em, Iya atau enggak? nggak tahu, bingung. Ah, katanya udah ngerti yang hukum ketiga. Iya, tapi Setiap gaya pasti punya pasangan gayanya yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi berlawanan. Arahnya harus kalau dia ke kanan oh, ke kiri gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, gaya normal dan gaya MG yang saya gambarkan yang terjadi pada balok, apakah itu termasuk pasangan gaya aksi reaksi? iya. Menurut Rizky apa? Kenapa ya alasannya? Itu kan dia kan punya gaya berat. Gimana Gaya sih? berat. Terus Ya, heeh, gaya em, berat. gaya berat kan ke bawah. Ya, Nah, terus habis itu kalau ini tuh kan gaya normal tuh kayak atas. kontak antara balok sama Ya, mejanya ke ke atas. arah atas. Berarti Arah. Nah, arahnya berlawanan. ya. Oke, itu memenuhi betul. Terus apa lagi syarat? Tuh apa lagi alasannya Rizky bilang ini aksi reaksi selain arah berlawanan? Hmm, Besarnya sama nggak sih Rizky? oh iya, Sama nggak besarnya menurut Rizky? sama. Cuman beda Sama. arah. Kenapa Rizky tahu sama besar normal sama W-nya sama di soal ini? eh Tadi kesimpulannya. Kan di sini kan pada balok ini kan cuma ada normal sama W ya, betul? eh, Misalkan deh, kalau menurut Rizky besaran W, misalkan. Kalau besaran W berarti apa? Sigma F-nya tidak nol. Ya nggak sih? Bener nggak? gimana? Misalkan nih. Kalau menurut Rizky di sini W sama normal sama nggak besarnya? Hmm, sama. Kenapa sama? Alasannya? Apakah Hmm, selalu sama? enggak deh. Jadi sama apa enggak? Ntar dulu, bingung. Menurut Rizky sama atau enggak deh? Itu dulu. Em, sama.
Sama. Kenapa sama? Tahu dari mana? Karena aku sama Karena bangsa tadi saya bilang apa? Bendanya dalam keadaan diam. Tadi apa? Kalau benda diam, syaratnya kan sigma F-nya harus sama dengan nol. Ya nggak sih? Kalau Rizky mikir, kayaknya besaran gaya normal deh. Misalkan ya mikirnya gitu. Nggak sama nih. Kalau besaran gaya normal, berarti kan sigma F-nya nggak nol kan ya? Berarti benda ini akan bergerak ke atas dong. Ya nggak? Kalau menurut Rizky, kayaknya besaran mg deh. Maka sigma F-nya juga nol dong. Berarti benda akan gerak ke bawah kan? Padahal tadi saya bilang apa? Karena benda itu diam di soal ini, maka kita udah pasti kalau gaya normal sama mg pasti sama. Karena syarat benda diam adalah sigma F-nya harus nol. Berarti eh, N sama mg di soal ini aksi reaksi bukan Rizky? Iya, Alasannya satu, karena beda arah. arahnya arahnya berlawan, bukan beda arah loh. Karena kalau Oh beda iya arah ya. tuh atas sama kanan kan beda arah, tapi itu bukan Oh iya. berlawanan. Berlawanan. Yang kedua apa? Keren. Bendanya juga Besarnya. besar Besarnya sama nggak? sama. Jadi karena alasan itu Rizky bilang aksi reaksi ya? Betul? Iya. Jadi jawabannya, apakah dia aksi reaksi? Sudah dipastikan gaya normal dan gaya mg di soal ini bukan aksi reaksi. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ya, Jadi gini. kenapa? Nah, jadi syarat suatu gaya merupakan pasangan gaya, aksi, reaksi. Syaratnya adalah yang pertama, besarnya harus sama. Oke? Nah, sekarang coba lihat di soal ini apakah gaya normal sama gaya W besarnya sama? Hmm, Sama nggak? Enggak. Sama. Sama kan? Kan diem. Ya nggak? Oh, iya deh. Berarti memenuhi syarat. Syarat kedua apa? Syarat kedua, arahnya Berlawan. harus berlawanan. Sekarang coba lihat, apakah di soal ini gaya normal dan gaya W arahnya berlawanan? Ya. Memenuhi syarat juga. Nah, kebanyakan anak SMA cuma tahu dua. Padahal ada syarat yang ketiga, Rizky. Apa? Tahu? Yang ketiga ini. Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Maksudnya, tidak mungkin gaya aksi dan gaya reaksi itu dialami oleh satu benda. Tidak mungkin. Coba lihat. Gaya N sama gaya W di soal ini itu kan dialami oleh balok, ya nggak sih? Bener nggak? Dialami oleh satu benda kan? Nggak mungkin diaksi reaksi. Terus ini hanya Oh. kebetulan gaya W sama gaya N memiliki besar yang sama dan arahnya berlawanan. Paham? Loh, tapi kan menurut hukum ketiga Newton, setiap gaya pasti punya pasangannya, betul nggak? Ya. Kalau W bukan pasangannya gaya normal, menurut Rizky, W itu pasangannya gaya apa? Pasti punya dong, karena hukum ketiga bilang setiap gaya punya pasangannya, ya nggak sih? Mm-mm. Tahu nggak? Menurut Rizky, kalau W di sini adalah gaya aksi, gaya reaksinya apa? N. Oh, kan bukan tadi udah sepakat. Emang W Hmm. sama N tadi udah sepakat kan? Bukan aksi reaksi kan? Iya. Nah, sekarang kalau Berarti W adalah aksi, reaksinya apa yo? reaksinya min W. Tahu dari mana min W? Mana min W? Iya, iya. Reaksinya pasti tidak akan dialami oleh balok.
Kita nggak Hmm. bakal kelihatan kalau kita lihatnya balok. Terus siapa dong? Benda lain. Siapa? Meja. Dalam soal ini adalah bumi. Oh, bumi. Bumi akan merasa ketarik juga ke arah balok sebesar W. Hmm. Rizky tahu nggak gaya gravitasi? Gaya berat kan gaya gravitasi kan ya? Bener nggak? Ya. Oke, gaya gravitasi itu sebenarnya gaya tarik atau gaya tarik menarik, Rizky. Hmm? Gaya Ya. gravitasi itu sebenarnya gaya tarik atau gaya tarik menarik yang benar. Tarik Gaya men. tarik menarik. Makanya nih, ketika kita belajar gaya gravitasi bumi, bulan. Bumi narik bulan. Bulan juga narik bumi sebenarnya. Oke, kayak itu yang namanya F graf itu adalah tarik menarik. Makanya ketika balok ditarik bumi ke arah bawah, sebenarnya bumi pun ketarik oleh balok ke arah atas. Tapi kok kita nggak ngelihat sih bumi bergerak ke arah balok, ya nggak sih? Mm-mm. Ya karena massa bumi jauh sangat besar dibandingkan massa balok. Bayangin deh, Rizky punya dua buah batu. Oke, kebayang? Mm-mm. Batunya yang pertama itu batu kecil, kerikil. Batu Mm-mm. yang kedua batunya besar, segede rumah. Kebayang? Mm. Dua-duanya sama Rizky, kedua batu tadi didorong dengan gaya yang sama. Batu Mm-mm. kecil kita dorong bisa mental kan ya? Bener nggak? Iya. Batu yang segede rumah kita dorong bergerak nggak batunya? Enggak. Enggak. Jadi kayak gitu. Karena balok itu masanya kecil banget dibandingkan bumi, kita nggak bisa ngelihat bumi itu mengalami gaya gaya tarik ke arah balok. Paham? Oh, Nah sekarang, kalau gaya normal adalah aksi, gaya reaksinya apa? Pasti punya dong, iya. ya nggak sih? Bener nggak? Pasti punya kan? Ya. Ah, Oke, kalau gaya normal adalah aksi, gaya reaksinya apa? Tahu kan? permukaan. Tahu, Rizky? Hah? Permukaan benda Gaya bukan. permukaan emang ada? Nah, Emang ada gaya permukaan? Gaya ah, normal kan gaya permukaan. iya sih. Oke, pasti gaya gaya pasangan gaya normal tidak akan dialami oleh balok. Tadi kan ingat ya, syarat aksi reaksi besarnya sama, arahnya berlawanan, dan terjadi pada dua benda berbeda. Jadi kalau benda satu mengalami aksi, benda dua reaksi. Oke, itu mana dong? Nah, ini normal ini sebutnya adalah normal yang dirasakan oleh balok karena dia bersentuhan dengan meja. Betul? Nah, terus gaya reaksinya mana? Gaya reaksinya dialami oleh meja. Ini adalah gaya normal yang dirasakan oleh meja karena dia menyentuh balok. Paham nggak, Kayak Rizky? Iya. Rizky jangan-jangan baru tahu kalau gaya normal bisa ke arah bawah. Baru tahu? Mm-mm. Atau Baru atau tahu. udah tahu? Baru Apa? tahu. Baru tahu? Taunya normal ke arah atas aja gitu. Uh-uh. Wah, ini makanya nih. Oke. Nah, jadi udah paham ya sekarang hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Karena Ya. kebanyakan anak SMA itu salahnya di hukum pertama sama hukum ketiga. Hukum pertama sih saya bilang apa? Kebanyakan orang bilang kalau sigma F-nya 0 diem. Padahal belum tentu diem ya, tergantung kondisi awalnya. Nah, hukum ketiga suka salah kenapa? Karena kebanyakan anak SMA cuma tahu dua syarat aksi reaksi. Padahal ada syarat ketiga, yaitu harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Paham, Rizky? Ya. Nah, sekarang inti dari belajar dinamika itu adalah memahami gaya. Nanti ujung-ujungnya kita disuruh buat diagram gaya. Ada kan diagram gaya di kelas? Iya. Nah, makanya kita harus pahami dulu jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang umum. Kenapa saya bilang umum? Tahu?
karena sering muncul. Oke? Hmm. Nah, saya akan kasih tahu beberapa aja. Jadi bukan berarti gaya itu cuman sekian gitu ya. Cuman yang saya kasih tahu ini yang umumnya aja. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Atau kita dibilang gaya berat, betul ya? Hmm. Nah, setiap gaya Rizky harus tahu 3 poin penting. Poin pertama, kapan gaya tersebut muncul? Tadi kayak lihat deh. Waktu tadi Rizky saya suruh buat diagram gaya balok dengan massa M, Rizky langsung bilang ada gaya berat. Betul ya Rizky ya? Ya. Padahal saya nggak kasih tahu loh ada gaya berat. Tapi kita tahu ada gaya W. Nah, berarti kan Rizky tahu dong kapan muncul gaya berat. Kapan Rizky? Hmm. Kalau ada Tahu dari masa. mana sih di soal? Nah iya betul. Apabila massa benda diketahui di soal. Oke? Jadi kalau soal memberitahu informasi massa benda, maka benda tersebut punya gaya berat. Paham Rizky? Hmm. Emang ada gitu benda yang nggak punya massa Rizky? Ada nggak? Benda yang tidak Ada. punya massa? Ada? Nggak ada? Ada. Nggak ada. Secara realnya nggak ada. Setiap benda, sekecil apapun itu, pasti dia punya massa. Betul ya? Hmm. Nah, itu kalau realnya. Kalau di soal ada nggak di soal? Ada. Contoh, lihat. Soal saya tadi. Meja itu benda bukan Rizky? Ya. Benda. Tapi lihat deh. Di soal yang saya bikin, meja ada berat meja nggak? Enggak. Nah, berarti kalau nanti misalkan Rizky disuruh menggambar diagram gaya untuk meja, jangan sekali-kali gambarin berat meja. W meja, nggak perlu. Paham? Oke. Oke, ngerti? Oke. Oke, jadi gaya berat itu muncul kalau massa benda diketahui soal. Poin kedua, rumus. Tadi gaya berat rumusnya apa? MK M tiga. dikali gravitasi ya, betul? Ya. Selalu kan? Hmm. Selalu kan? Nah, jadi yang namanya rumus itu artinya harus berlaku untuk setiap kondisi. Oke? Hmm. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, karena gaya ini vektor, kita harus tahu arahnya. Rizky, arahnya gaya berat ke arah mana Rizky? Ke arah bawah. Selalu kan? Ya. Nah, arahnya sebenarnya adalah selalu ke pusat bumi. Oke? Hmm. Karena bumi jauh sangat besar dibandingkan benda, kita boleh bilang selalu ke arah bawah. Hmm. Kondisi apapun. Oke? Mau dia Hmm. dalam kondisi miring, kondisi muter, kondisi apapun, W harus ke arah bawah. Inilah 3 poin pertanyaan penting untuk setiap gaya. Kapan gaya itu muncul? Rumus gaya itu apa? Arahnya gayanya kemana? Paham? Ya. Oke, gaya kedua yang diajarin ke apa? Gaya normal, ya nggak sih? Ya. Betul. Gaya normal. Gaya normal biasanya disingkatnya N. Ya, betul ya? Hmm. Ya. Pertanyaan sama. Pertanyaan pertama. Rizky tahu dari mana ada gaya normal? Kapan gaya normal itu muncul di soal? Kalau apa? Kalau misalkan ada kontak satu Nah, apa itu kontak bersentuhan? sentuhan. Apabila bendanya bersentuhan. Dengan apa nih sentuhnya? Bersentuhan dengan bidang atau dengan benda Lain. lain. Paham ya? Ya. Jadi gaya normal itu ada
karena nyentuh. Hmm. Soalnya banyak anak SMA yang berpikiran gaya normal itu ada karena ada berat. Hmm. Oke? Bukan ya? Gaya normal tidak ada hubungannya dengan gaya berat. Bisa aja dia nggak punya berat, tapi punya normal. Contoh, lihat di sini. Meja. Meja di soal ini punya berat nggak? Enggak Nggak punya. Tapi dia punya normal. punya. Punya. Ini normal meja balok. Kenapa? Karena mejanya nyentuh balok. Hmm. Meja juga ini nyentuh lantai kan? Berarti Iya, ada gaya normal juga dong. Gaya normal, meja, lantai. Ngerti, Rizky? ya. Oke, jadi jangan sekali-kali mikir gaya normal ada karena punya berat. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, rumusnya. Rizky tahu nggak gaya normal itu rumusnya apa? N sama dengan? Yang sama dengan Hmm? Rumusnya N apa? hmm, nggak tahu. Nah, itu jawabannya betul. Gaya normal itu Oh, tidak ada rumusnya. Jadi, kalau Rizky berpikiran gaya normal tuh rumusnya M kali G, salah. Oke? Rumusnya gaya normal M kali G itu untuk di soal itu doang. Tadi kan saya bilang ke Rizky kan, rumus itu artinya harus berlaku untuk semua kasus kan. Kalau setiap iya. kasus nilai atau rumusnya beda-beda, berarti itu bukan rumus, itu adalah nilainya. Oke? Nah, terus Hmm. kalau nggak ada rumusnya gimana dong? Maka gaya normal itu harus dicari. Dicari dengan menggunakan sigma F. Jadi kita mencari gaya normal dengan menggunakan total gaya. Bisa sigma F sama dengan nol, oke? Mm-mm. Bisa sigma sama dengan nol kalau bendanya diam, atau bisa sigma F sama dengan M kali A kalau bendanya bergerak dengan percepatan. Paham? Jadi Ya. jangan sekali-kali hafalin gaya normal itu MG. Poin ketiga, arahnya. Rizky, arahnya gaya normal ke arah mana? Hmm, ke arah atas. Lo ini tadi ke arah bawah lo Rizky. Oh, berarti Jadi gaya normal arahnya kemana ini? ke eh, Kemana? Ini normalnya ke atas. Ya, ya, ini normalnya ke bawah. Ini normalnya ke atas. Jadi gaya normal arahnya kemana? ke bawah sama ke atas. Lah, emang nggak bisa normal ke arah Oh, kanan? Emang nggak berarti bisa normal ke kalau arah bawah? bersentuhan, eh, Normal itu arahnya mana yo? ke Arahnya arah selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. oh iya, Bidang sentuhnya dan selalu keluar dari bidang sentuhnya. Paham nggak? ya, Contoh, lihat. Kalau kita mengamatinya balok di soal ini. Ntar. Kalau kita ngamatin balok. Udah lihat balok? dah, Baloknya nyentuh apa? meja, Maka gaya normalnya tegak lurus dengan meja dan keluar dari meja. Ngerti nggak? ya, Paham? mm, Ntar. Ngerti? ya, ya, Nah, sekarang kalau kita lihatnya meja. Meja nyentuh apa? lantai, Lentuh lantai. Maka gaya normalnya tegak lurus dengan lantai dan keluar dari lantai. Betul nggak? ya, Meja juga nyentuh balok nggak? menyentuh, Maka gaya normalnya tegak lurus dengan balok
dan keluar dari balok. Paham ya? Ya. Jadi jangan sekali-kali Rizky bilang gaya normal tuh arahnya ke atas. Karena belum tentu ke atas. Paham? Oke. Oke. Gaya yang ketiga yang sering muncul adalah gaya gesek. Betul ya? Iya. Gaya gesek. Oke, ini maksudnya adalah gesekan dengan bidang sentuh ya. Mm-mm. Karena untuk fisika dasar, untuk SMA, itu belum diajarin tentang gesekan udara. Oke? Gesekan Oh, dengan ya. bidang sentuh. Sama pertanyaannya. Ada tiga. Oke? Mm. Pertanyaan pertama. Kapan ada gaya gesek di soal Rizky? Kalau ada yang kayak bidang kasar, Nah, betul. Jadi gaya gesek itu terjadi apabila bidang sentuhnya kasar. Oke? ya. Oke. Oke, udah ngerti sekarang. Sekarang poin kedua, rumusnya. Ini kan udah kan di kelas ya? Udah ya? Mm-mm. Ya. Gaya gesek rumusnya apa? Yang koefisien, Koefisien tuh mu ya? Mu ya? ya, Mu kalau nggak salah ada dua nggak sih? oh Ada ya, mu K, ada mu S ya nggak sih? ya, Kapan kita pakai mu K? Kapan kita pakai mu S? mu s itu pas bendanya diam, Mu K pas bergerak, berarti ini ada dua kondisi, ya nggak sih? ya, Kondisi pertama saat bendanya bergerak, betul? mm-mm. Kondisi kedua saat bendanya Diam. diam. Kalau bendanya bergerak, gaya gesek rumusnya apa? Kalau bergerak berarti mu s dikali, Bergerak, oh, bergerak. oh Mu, bergerak, mu mu, k mu K dikali kali gaya normal, gaya normal. Kalau bendanya diam, berarti gaya geseknya sama dengan mm-mm. mu s dikali gaya normal. Nah, itu dia yang salah. Hah? Salah. Gaya gesek itu kalau bendanya diam, Oh, nggak ada rumusnya. Bukan nggak ada gaya geseknya. oh, Oke. Terus gimana dong nyari gaya geseknya kalau nggak ada rumusnya? Dicari dari sigma F sama dengan nol. Karena di SMA emang gitu bilangnya. Kalau dia diam, sig F geseknya mu S kayak normal gitu kan ya? Padahal itu salah. Padahal G gesek itu kalau dia diam, nggak ada rumusnya. Ada gesekannya? Ada, tapi rumusnya nggak ada. Tapi kita harus cari dari sigma F. Oke? hmm. Nanti kita coba buktiin deh. Sekarang poin ketiga, arahnya. Gaya gesek itu arahnya kemana? Oke, Rizky. Berlawanan arah Dengan, dengan yang gaya tariknya. oke, arahnya selalu berlawanan dengan, saya bilangnya adalah asumsi gerak benda. Oke? Tahu asumsi kan, Rizky? Hmm, hmm. Asumsi itu perkiraan. Jadi kalau menurut Rizky benda ini akan gerak ke kanan, maka gesekannya ke kiri. Gitu kan ya? Ya, Kalau menurut Rizky bendanya akan turun ke bawah, gesekannya ke atas. Paham? hmm. Oke. Di kelas berarti buat sampai gaya gesek. Iya, baru sampai Oke. Saya kasih soal yang mudah banget untuk Rizky. Harusnya ya. Ini contoh. Tapi jujur aja nih. Anak ITB aja yang baru masuk ya. Yang baru masuk tingkat satu. Yang baru masuk banget. Itu semester satu. Maksudnya baru keterima. Itu banyak yang salah ngejalan soal kayak gini. Tapi ini gampang banget.
Oke. Nih, saya punya lantai. Lantai saya kasar. Oke. Hmm. Dengan keterangan mu statiknya sebesar 0,5 dan mu kinetiknya sebesar 0,3. Biasanya gitu kan ya? Kalau Mm-mm. kasar ada mu K gitu kan ya? Biasanya kan ya? Betul? Ya, Oke. Di lantai yang kasar, saya punya sebuah balok. Oke. Saya punya sebuah balok. Baloknya memiliki massa anggap aja 10 kilogram. Oke? Biasanya di SMA pakai G-nya 10 ya? Ya, 10 ya? ya, Anggap aja gravitasinya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Balok ini sama saya didorong. Didorong dengan gaya F. Udah, gini doang soalnya. Gampang kan, Rizky? ya, Oke. Sekarang yang ditanyakan. Ditanyakan. Oke. Kemana? Oh, salah. Ditanyakan tuh ini. Apakah benda tersebut diam atau bergerak? Oke. Apabila bergerak, oke, belum, begini. Yang pertama ini ya, diam atau bergerak. Yang ya, kedua, berapa nilai percepatannya? Percepatan benda tersebut. Apabila, ada apabilanya. Oke. A, ya. gaya yang diberikan sebesar 40 Newton. B, gaya yang diberikan sebesar 50 Newton. C, gaya yang diberikan sebesar 60 Newton. Paham nggak? Paham? Jadi kalau yang A nih, kalau saya dorong dengan 40 Newton, bendanya gerak atau diam? Oke? Kalau gerak, geraknya kemana? Terus, percepatan bendanya Ya. berapa? Jadi setiap poin A, B, sama C ada dua jawaban. Jawaban pertama, gerak atau diam. Jawaban kedua, percepatannya berapa? Paham, Rizky? Ya. Gampang nggak, Rizky? Gampang kan? Hmm. Gampang? Berarti, berarti Nah, sekarang saya ngadu. minta Rizky kerjain di kertas. Nanti foto kirim ke WA. Bisa? Oh ya, oke. Saya kasih waktu berapa? 5 menit, cukup? Eh, Kak, tapi aku lagi gak megang HP. Hah? Ngambil HP? Aku, Megangnya iya, apa? laptop. Laptop. Ada kameranya kan? Ada sih. Bisa. Oke? Oke. Coba itu. Mau butuh berapa menit? 5 menit cukup? 5 menit? Aduh, enggak deh kayaknya. 10? Eh, nggak tahu sih. Ya udah Berapa cobain menit? aja. Iya, 10 ya paling maksimum ya. Ya, Oke, coba 10 menit. Coba kerjain. Gampang kan? ya. Karena kalau soal kebanyakan tuh soal di SMA itu susah-susah banget. Tapi masalahnya banyak dari kalian anak SMA itu taunya hafalin, bukan Hmm. memahami. Jadi makanya yang bikin susah itu adalah hafalannya. Karena kita nggak belajar hafalannya. Nah, ini ada soal dari Rizky. Oke, tadi kita kita coba terapkan ya. Ya. Padahal ini ada loh di soal Rizky nomor 38 yang dikasih kertas. Oke. Oke, ini lu kerjaan Rizky ya. Ya. Oke, 10 menit saya sambil pilihin soal-soalnya dulu ya. Oke. Pilihin soal-soal. Ini yang Rizky dikasih itu yang soal selembar
Yang Heeh. empat itu tuh soal apa ya? Hmm. Soal soal Dari ujian, enggak ada soal kayak cuman buat latihan. belajar, iya latihan. Ada yang nggak bisa nggak? Hmm. Paling yang itu yang nomor tiga puluh Mana? enam 36, Mm-mm. 36 yang miring itu. Iya, Oke, sip. Nanti kita kerjain. Ini dulu aja. oke. Saya kasih yang gampang aja. Tapi masalahnya nih, anak ITB aja yang baru masuk banyak yang nggak bener semua. Karena di SMA dikasih soal yang udah susah nih miring-miring kayak gini. Tapi Mm-mm. padahal konsep dasarnya masih belum ngerti Rizky. Makanya Hmm. rada susah itu kalau kita konsepnya adalah ngafalin. Karena kalau kita ngafalin rumus, nggak akan pernah beres. Tapi kalau kita paham rumusnya, paham konsepnya, itu enak. Karena kalau paham konsep itu mau dikasih rumus yang kayak gimana pun aja, sama aja. Oke, saya sambil nyari soalnya. Rizky coba kerjain yang tadi ya. Oke? Ya. Oke. Kak, tadi Yo. mionya berapa ya? Oh, bentar, bentar, bentar. Mati ya, bentar, 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 Iya. bentar. Bentar, bentar, bentar. Oke. Kalau di SMA-nya Rizky itu ujian apa? UTS per apa sih? Per bab, per apa sih? Iya per Apa nggak ada bab. ujian per blok gitu? PTS biasanya kalau misalkan semester itu ada 4 bab, berarti 4 bab, dua, 4-4-nya. enggak dua dua pas PTS, dua pas Oh, oke, bagi CAS dua gitu. aja ya. Bagi Ya, dua aja. Oke, coba nih. Udah kan kan? udah. Coba dikerjain. Oke. Mesti saya sampai 14.25 ya. 26 lah. Ya. Oke. Kita mau lihat. Karena anak ITB aja banyak yang salah. Yang baru masuk ya. Tapi kalau udah lama mungkin bisa. Tapi kalau baru masuk banyak yang salah. Oke. Saya lihat soalnya dulu ya. Soal yang kita. Terus nomor berapa lagi Ki yang di kertas lembar tadi Ki? Yang belum ngerti? 36 doang? Sama nomor 9. 9. Ya. 9, 9, 9, 9. Oh, ini gambar apaan? Hitam, Katanya hitam itu doang. lantai yang miring gitu. Lantai miring, terus Terus bendanya cuman yang putih. Terus yang segitiga. iya, terus lantainya tuh yang hitam semua tuh lantai ceritanya. Hitam semua lantai. Ah, Tar, ya, udah. Sambil duduk lihat, saya baca dulu. Gambar saya bingung. Bendanya yang segitiga. Segitiga putih. Oke, oke. Mhm. Mhm. 53. Lah ini sudut sudut kemiringannya nggak ada Rizky. Nomor 9 kemiringan dari bidang miringnya. Halo, halo. Halo, halo.
Gimana udah Rizky? Baru nomor satu. Baru Yang yang A. Boleh lanjutin. Sampai B deh. Nanti nanti kita lihat. oke. Ini tuh asrama Rizky di sana. Iya. Oh, alah. Berarti megang handphone kalau libur aja. Iya. Oh. Di mana sih sekolahnya di Dago ya? Di Subang. Hah, Subang. Wow. Iya. Oke. Tapi orang Bandung. Iya. Oh, oke. Hmm. Kita bingung nyari yang percepatannya Hmm, gitu. Bingung yang oke. percepatan. Coba bisa nggak kayak di foto lewat ini apa? Lewat kamera, kamera, kamera laptop? Bisa. Cobain. Terus kirim ke WA saya. Saya mau lihat. Karena saya mau tahu nggak ngerti di bagian mana. Tapi kebanyakan susah emang. Apa anak ITB yang baru masuk juga jarang banget yang bisa jawab ABC bener semua. Apalagi yang baru belajar gaya. Karena kebanyakan di SMA itu belajar gayanya banyaknya tuh dihafal. Karena dihafal, jadi banyak yang keliru. Nah, makanya gaya itu sebenarnya adalah bisa memahami gayanya itu muncul karena apa, eh arahnya kemana, sama rumusnya. Kalau kita udah tahu itu udah gampang. Kita coba lihat. Nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya ngerjain soal seperti ini. Oke, kita lihat ya. Kita coba lihat soalnya. Oke. Jadi kalau jawaban yang A, menurut Rizky jawabannya bendanya gerak atau diem? Diam. Diam. Kalau diam berarti A-nya 0 ya? Iya. Betul ya? Ya. Mm-mm. Oke, kalau yang B menurut Rizky, diam atau gerak? Yang B, yang B itu diam. Eh, Diam. enggak, Diam gerak? gerak, Gerak. 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 Tapi belum belum tahu A-nya berapa? Iya, Gerak tapi A-nya belum tahu berapa ya? Oke, iya, kalau yang C belum belum selesai kan? iya. Oke. Jadi gini Rizky. Kalau soal Rizky itu ada informasi mu S sama mu K. Oke? Mm. Berarti soal itu tidak tahu bendanya itu gerak atau diem. Bener ya? Oke? Mm. Nah, kalau Rizky nggak tahu bendanya gerak atau diam, asumsikan gerak atau asumsikan diam menurut Rizky. Kalau kita nggak tahu kondisi soal ini bendanya gerak atau diam, asumsikan Hmm, apa? Ini kan gerak. kita nggak tahu nih. Ini gerak apa diam nggak tahu kan? Mm. Nah, kita harus asumsikan bendanya gerak atau asumsikan bendanya diam. Kalau kita nggak tahu bendanya gerak atau diam. Diam. Nah, kalau kita nggak tahu bendanya gerak atau diam, asumsikan bendanya gerak. Oke? Oh, Kenapa? Tahu nggak? Kalau kita asumsikan bendanya gerak,
maka pasti kita akan mencari percepatan. Benar nggak? Ya Oh kan? iya. Ah, Kalau nanti misalkan dapat percepatannya nol, berarti bendanya diem. Artinya, dengan mengasumsikan benda itu gerak, kita bisa saja mendapatkan kondisi sebenarnya bendanya diem. oh, Tapi, kalau Rizky dari awal mengasumsikan bendanya itu diam, maka Rizky itu artinya bilang sejak awal percepatan bendanya nol. Nggak akan pernah dapat percepatan yang tidak nol. Bayang nggak? iya. Oke. Sekarang menurut Rizky, kalau benda ini gerak, geraknya kemana? Ke kanan. Kanan. Nggak mungkin ke kiri kan ya? Iya. Ini namanya asumsi gerak. Oke? Heeh. Apakah sudah pasti benda itu gerak ke kanan? Belum tentu. Bisa aja diem. Ya nggak sih? Betul? Iya. Nah, kalau kita gerak ke kanan, maka kita jadikan ke kanan itu sebagai sumbu X. Oke? Heeh. Maka pasangannya ke atas kan? Sebagai sumbu Y. Paham? Heeh. Jadi saya kasih tahu langkah-langkahnya. Langkah mengerjakannya, langkah pertama adalah buat asumsi gerak benda. Yang namanya asumsi itu kan bisa salah kan ya? Iya. Bisa. Namanya juga asumsi. Bisa salah, bisa bisa benar. Yang pasti jangan buat asumsinya diem. Oke? Mm-mm. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah buat yang namanya diagram gaya. Tahu diagram gaya kan? Tahu kan? Ada Iya. gaya apa saja. Buat diagram gaya itu harus masing-masing benda. Jangan pernah digabung. Oke? Jadi kalau misalkan ntar ada dua benda, gambarnya gimana? Ya per benda. Oke? Jadi Mm-mm. kalau saran saya, jangan pernah membuat diagram gaya benda digabung. Per benda. Kalau ada tiga benda, tiga diagram gaya. Oke? Kita coba Oke. lihat. Di balok ini ya, ada gaya apa aja? Saya gambar lagi di baloknya deh. Biar gampang. Di balok ini ada gaya apa aja, Rizky? Ada W. Karena dia punya massa, pasti dia punya berat, betul? Mm-mm. Ada W. Ada apa lagi, Rizky? Ada N. Kenapa ada N? Karena dia nyentuh lantai, betul? Mm. Oke. Ada apa lagi, Rizky? Hmm, gesek. Apa? Dia gesek Ke arah mana? ke arah kiri. Kenapa? Karena kita asumsikan gerak ke kanan kan ya? Berarti Iya. gesekannya ke arah kiri. F gas. Ada apa lagi di soal ini? Ada gaya dorong, betul ya? Iya. F. Paham? Iya. Udah kan gini doang kan ya? Karena kita asumsinya geraknya ke sumbu X, berarti mungkin nggak balok ini bergerak ke atas atau ke bawah? Hmm. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kita berasumsi geraknya ke kanan. Ada nggak kemungkinan benda ini bergeraknya atas bawah di soal ini? Enggak. Nggak mungkin. Berarti apa kalau nggak mungkin? Berarti boleh nggak kalau gitu saya bilang sigma FY-nya harus sama dengan nol. Ngerti Rizky? Ya. Ada gaya apa aja di sumbu Y Rizky? Jadi kita bikin X itu ke kanan. Kenapa X ke kanan? Karena gerak ke kanan ya. Y-nya ke atas. Ada gaya apa aja Rizky di sumbu Y? Di gambar ini? Gambar ini? Ada Sumbunya gaya ada apa aja? N. N ke atas berarti N-nya positif ya. Ya. Ada apa lagi? W kan Ada ke bawah ya? N. W sama dengan nol. Tadi N itu ada rumusnya nggak Rizky? Nggak ada. Nggak ada. N aja berarti. Kalau W ada rumusnya nggak Rizky? Ada. Apa rumusnya? N kali G. M kali G. Paham ini? Mm-mm. Nah, maka dapat dong gaya normalnya tinggal pindah ruas. M-nya tadi berapa? 10, G 10 ya. Jadi Ya. 100 Newton. Paham Rizky? Mm-mm. Oke, ini langkah kedua. Kita membuat diagram gaya. Langkah ketiga. Kan Rizky nggak tahu ya, benda ini sebenarnya gerak atau enggak, ya nggak sih? Mm-mm. Maka langkah ketiga itu adalah kita lakukan yang namanya cek bendanya
bergerak atau tidak. Gimana kita ngecek bendanya gerak atau tidak? Langkah pertama, Rizky hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Rizky tahu nggak gaya gesek maksimum itu rumusnya apa? Tahu? Enggak. Rumusnya adalah mu s dikali normal. Jadi, mu s dikali normal itu hanya boleh dipakai untuk mencari gesek maksimum. Paham? Oke. Mu s tadi berapa? 0,5 ya? Sama lima. Betul? Ya. Normalnya 100. Berarti sama dengan 0,5 dikali 100 Newton. Berarti gaya gesek maksimumnya adalah 50 Newton. Paham, Rizky? Ya. Itu langkah A. Langkah B, masih di langkah ketiga ya, adalah Rizky harus hitung yang namanya total gaya pembuat gerak. Apa itu total gaya pembuat gerak? Itu adalah semua gaya pada sumbu geraknya, kecuali gaya gesek. Paham, Rizky? Mm-mm. Karena Rizky mengasumsikan benda ini bergerak ke arah kanan, betul? Mm-mm. Dengan kata lain itu adalah arah sumbu X, betul? Ya. Coba lihat dari gambar yang saya buletin. Ada gaya apa saja di arah sumbu X, kecuali gaya gesek. Gaya dorong aja. Udah, berarti di soal ini sigma F pembuat geraknya di soal ini hanya gaya dorong. Paham? Oh ya. Oke, ini langkah A, hitung gaya gesek maksimum. Langkah B adalah hitung pembuat gerak. Jadi yang namanya pembuat gerak adalah semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Setelah itu C. Hmm. C itu adalah bandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah gaya gesek maksimumnya dan sigma F pembuat gerak. Oke. Nah, apabila sigma F pembuat gerak nilainya lebih besar dari gaya gesek maksimum. Menurut Rizky, kalau yang bikin gerak lebih besar daripada gesekannya, bendanya gerak atau diam. Gerak. Nah, kalau ini artinya benda dalam keadaan gerak. Oke? Oke. Kalau kita sudah tahu benda dalam keadaan gerak, maka gaya gesek yang kita pakai adalah mu k dikali normal. Hmm. Paham? Oke. Oke. Apabila sigma F pembuat geraknya nilainya sama persis dengan gaya gesek maksimum. Kalau nilainya persis sama dengan gesekannya, gaya yang bikin gerak persis sama dengan gesekan maksimum. Bendanya gerak atau diam, Rizky? Gerak. Diam. Oh. Oke. Nama kerennya adalah tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak itu belum gerak. Baru mau gerak, tapi masih diam. Paham? Iya ya. Kalau tepat akan bergerak,
maka gaya geseknya tidak lain adalah gaya gesek maksimum. Oke? Kalau kasusnya sigma F, pembuat geraknya lebih kecil daripada gaya gesek maksimum. Kalau yang bikin gerak lebih kecil dari gesekannya, berarti gerak diam? Diem. Benda dalam keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam, nggak ada embel-embel tepat akan bergerak, gaya geseknya apa tadi? Nggak ada rumusnya. Oh. Jadi jangan sembarangan pakai gaya gesek mu SK normal. Mu SK normal tuh hanya boleh kalau gesekan maksimum, pam, atau tepat akan bergerak. Bukan nggak ada nilai gaya gesek, nggak ada rumusnya ya. Terus gimana dong nyari gaya geseknya? Dicari. Dicari dari sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, setelah Rizky tahu gerak atau enggak, barulah langkah keempat, langkah terakhir, Rizky tinggal hitung yang namanya percepatannya. Percepatan. Apabila bendanya dalam keadaan gerak. Berarti kalau nggak gerak, kalau diem, percepatannya 0. Paham Rizky? Oke. Oke, tadi lihat yang A. Tadi yang A berapa gaya dorongnya? 40 ya? 40. Betul? 40 Newton. Tadi kita tahu ya, gaya gesek maksimumnya tadi berapa? 100. 50 Newton ya? 50 dong, ya Oh, kan? 50. Ya kan? Oh, Kan iya. 0,5 kali 100 kan? Hmm. 50 Newton, 50 Newton. Oke. Tadi kita tahu lagi, sigma F pembuat gerak di soal ini tidak lain adalah F. Eh, Benar ya? hmm, Berarti berapa? 40. 40 Newton. Oke, coba lihat. Lebih besar gaya gesek maksimum atau pembuat gerak? Maksimum. Berarti di soal A, kasusnya adalah sigma F, pembuat geraknya lebih kecil daripada gaya gesek maksimum. Berarti gerak apa diam? Diem. Berarti benda dalam keadaan diam. Nah, ini nih. Terus gimana cara mencari gesekannya? Karena dia diam, berarti kan benda tidak bergerak arah sub X kan? Hmm. Maka sigma Fx-nya 0. Oh, Coba lihat, ada gaya apa aja di sumbu X yang saya benerin. Ada gaya apa aja? F. Ada F dorong sama F gas kan? Ya. Berarti F dorongnya positif, dikurangin F gas. Sama dengan 0. Berarti gaya geseknya nilainya adalah F. Yaitu berapa? 40 40. Newton. Paham Hmm. Rizky? Oke. Karena dia diam, percepatannya pasti 0. Ya nggak sih? Hmm. Oke, karena kan sigma F-nya 0 kan? Betul. Sekarang kalau pertanyaan B. B tadi apa? F-nya berapa tadi F-nya? 50. 50 Newton. Kan sama ya. Gaya gesek maksimumnya adalah 50 ya, betul ya? Betul? Ya. Ya. Terus sigma F pembuat geraknya di soal ini tidak lain F ya. Betul? Ya. Berapa? 50 Newton. Gedean mana Rizky? Sama. Sama. Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak nilainya sama dengan gaya gesek maksimum. Kalau nilainya sama berarti gerak atau diam?
Diam. diam. Atau nama lainnya apa? Tepat Akan bergerak. akan bergerak. Itu tuh diem juga. Karena tepat akan bergerak, gaya geseknya tidak lain F gas maksimum, yaitu 50 Newton. Karena masih dalam keadaan diam, percepatannya pasti Nol. nol. Paham? Oke. Oke. Sekarang yang C. C kan Rizky belum ngerjain kan? C itu gaya dorongnya 60, betul Rizky ya? Ya. 60 Newton. Gaya gesek maksimumnya tadi berapa? 50 kan? 50. 50 Newton. Di soal ini, sigma F pembuat gerak di soal ini, apakah selalu sigma F pembuat gerak selalu F dorong? Belum tentu ya, tergantung Iya. soalnya, betul? Kita kan sudah Mm. bilang ya, pembuat gerak itu adalah semua gaya pada sumbu geraknya, kecuali gaya gesek, betul? Iya. Kebetulan di soal ini di sumbu X hanya ada gaya gesek sama gaya dorong. Karena Mm. gaya gesek yang nggak dimasukin, berarti gaya dorong doang kan ya, betul ya? Iya. Oke. Berarti di soal C, F-nya juga 60. Gedean mana nih Rizky? Pembuat gerak atau gesek maksimum? Pembuat gerak. Berarti di soal ini, sigma F pembuat geraknya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Kalau lebih besar pembuat geraknya, berarti bendanya gerak atau diam? Bergerak. Berarti bendanya gerak. Kalau kita sudah tahu bendanya gerak, maka gaya gesek yang dipakai adalah mu k. Paham, Rizky? Oke. Tadi mu k-nya berapa? 0,3. 0,3. Normalnya 100 ya? Ya. Normal 100, berarti ini sama dengan 0,3 dikali 100. Berarti gaya geseknya adalah 30 Newton. Paham? Ya. Karena dia bergerak, berarti kan dia punya percepatan, betul? Ya. Berarti di sumbu X dia nggak nol, tapi M dikali A. Ngerti Rizky? Oke. Ada gaya apa aja di sumbu X? Tadi dia tadi gambar. Ada gaya dorong, F Oke. dikurangin F gas kan ya? Betul? Ya. Mm. Nah, udah deh masukin. Berarti F dikurangin F gas sama dengan M dikali A. Tadi F-nya berapa? 60. F gasnya pakai F gas yang Betul. kinetis karena dia gerak, paham? Oke. Tadi M-nya 10, A-nya nggak tahu. Berarti 30 sama dengan 10A. Berarti A-nya sama dengan 3. 3. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau soal ada mu S, ada mu K, itu susah soalnya. Kalau Hmm. soalnya cuman ada mu K, berarti dipastikan benda sudah gerak. Kita nggak perlu ngecek Hmm. lagi. Kalau soalnya cuman ada mu S, berarti dipastikan bendanya diem. Kita nggak perlu ngecek, paham? Iya. Oke, sekarang kita coba soal yang Rizky, nomor 36 ya. Mm-mm. Nomor 36. Yang miring-miring nih. Oke, nah ini. Kalau Rizky berpikiran, apa, gaya, gaya, eh, gaya normal itu arahnya ke atas. Wah, susah nih Rizky. Nah, maka dari itu kita coba kerjain ya. Ntar, saya kirim dulu ke iPad mana nih buat saya. Eh, AirDrop udah nyala. Oh, ini belum nyala ya. Oke, nah. Oke, coba ya lihat soalnya.
Jadi kalau di dinamika itu caranya adalah kita harus buat diagram gaya yang betul. Oke? Soalnya kayak gini kan Rizky ya. Ada Ya. balok dengan massa M sama dengan 10 kilogram. Nah, bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi udah pasti gerak ya. Gerak tapi dengan V konstan. Coba deh diingat-ingat. Waktu Rizky belajar kinematika. Kalau kecepatannya tetap, percepatannya berapa Rizky? Kecepatannya Ya, di nol. kinematika. Berapa? Kecepatannya Kalau konstan kalau V-nya konstan, percepatannya berapa? nol. Nol. Berarti ini kalau dia bilang V-nya konstan, nilai A-nya sama dengan nol. Gitu ya? Mm, Paham? Terus mm, dia bilang G-nya kita pakai 10 mm. meter per sekon kuadrat. Yang diminta adalah mu K. Kalau dapat digerakkan ya? Betul? Oke. Rizky, Mm. menurut Rizky, balok ini geraknya kemana? Ke bawah, ke kiri, Ke ke kemana? menuruni bidang miring. Ntar deh. Oke, berarti geraknya ke sini ya Rizky ya? Ya, Betul? Berarti ini kita anggap sebagai sumbu X, betul? ya, Maka sumbu Y-nya ini. Paham Rizky? ya. Oke. Langkahnya kita harus buat diagram gaya dulu. Ada gaya apa aja Rizky yang pasti-pasti dulu deh. Baloknya punya massa kan? Mm-mm. Ada massa berarti ada apa? Ada W, Ada berat, betul. Berat kalau ke arah bawah kan? ya, W. Ada apa lagi Rizky? ada N. Kenapa ada N? Karena dia Dia ada nyentuh bidang. permukaan, ya. Nyentuhnya, arah normal kemana? Arah normal? Pak, tegak lurus, Tegak lurus dengan bidang dan bidang keluar tentu. dari bidang tentu ya. Berarti ke Ya, arah sini. Paham kan Rizky? mm-mm. Nah, jadi kalau Rizky bilang normal tuh ke arah atas, salah. Normal. Ada apa lagi Rizky? Ada Gesek. gesek, Gesek kan? ya, Karena ini kasar ada gesek. Gesekannya ke arah mana Rizky? ke atas, Berlawanan dengan asumsi gerak kita. Karena kita asumsi geraknya ke bawah, gesekannya ke arah atas. Sampai sini paham? paham. Ada apa lagi Rizky? Udah? Udah, Udah. Nah, setelah kita menggambarkan diagram gaya, Rizky, kita harus memastikan kalau gaya yang kita gambar arahnya sudah sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y yang kita bikin. mm, Coba lihat, gaya normal sesuai dengan sumbu Y kan? Betul? iya, Karena X-Y kita ini loh sekarang loh. Jadi jangan X-Y-nya atas bawah, tapi X-Y kita ini sekarang. Paham? heeh, Oke, jadi gaya normal udah sama kayak arah sumbu Y. Gaya gesek udah sama dengan arah sumbu negatif X ya, betul? heeh. Kalau gaya W, sesuai nggak dengan sumbu X atau Y-nya? Enggak. Enggak. Kalau enggak gimana? Kalau enggak berarti harus diurai. Gimana ngurainya? Tahu nggak? Dari buntut, buntut tuh yang ini, dari buntut mau ke kepala. Kepalanya ini ya, Mm-mm. itu kemana berarti? Ke bawah, betul? Iya, Dan ke sini. Betul? ya, Oke. Kalau di sini 37 derajat, kalau pakai matematik, di sini juga pasti 37 derajat. ya. Paham? Mm-mm. Rizky di matematika udah belajar sin kostan belum? Udah, Udah. Kalian coba lihat Rizky. Kalau saya mau mencari yang ini nih. Saya mau mencari yang ini nih. Yang ini. Oke? ya. Oke. Ntar.
Nah, yang saya tebelin, udah? Mm-mm. Itu garis yang saya mau cari itu ada di bawah 37 derajat atau di depan 37 derajat? Di atas. Yang saya Hah? mau cari itu ada di dekat Oh, di bawah 37. heeh, Garis ini nih, yang ini ya, yang tebal. heeh. Yang saya mau cari itu ada di bawah 37 derajat atau di depannya 37. Di Ya, di gini bawah. gini. Bawah kan? Bukan depan. Heeh, Depan tuh ini depan namanya nih. Depan. Paham? heeh, Depan tuh depannya. Paham itu? Ngerti? Nah, kalau yang kita cari itu ada di bawah sudutnya, ini udah pasti pakainya cos. Karena cos kan pakai bawah kan? Dekat kan ya. ya? Betul? Jadi ini W Mm. dikali cos 37. Ngerti? Mm-mm. Sekarang yang ini Rizky. Yang ini nih. Yang ini. Udah kelihatan? Ya, Nah, itu dia ada di depan 37 atau di bawah 37? di depan. Depan itu pasti sin. Paham? Mm-mm. W sin 37. Sampai sini ngerti nggak Rizky? Ngerti. Oke. Karena kita asumsi geraknya ke sumbu X, berarti tidak mungkin dia bergerak ke sumbu Y, betul nggak? Ya, Berarti apa? Sigma Fy-nya sama dengan 0. Betul Rizky? ya. Ada gaya apa aja di sumbu Y Rizky? Jadi ada F, Ada N, terus ada W cos. Bener E. nggak? Ya, Berarti N-nya positif dikurangin W cos 37. Paham Rizky? ya. Normal itu ada rumusnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti normal-normal aja. Kalau W rumusnya apa? W rumusnya M kali G. Berarti ini M dikali G. Rizky tahu nggak cos 37 itu berapa? Cos 37. Nggak Berapa tahu. yo? Itu hafalan ya. Kan ingat kan sin kostan ya? Jadi selain 30, 45, 60, 90, ada juga 37. Mm. Jadi sin 37 itu 0,6, cos 37 itu 0,8. Kalau dibalik, sin, nah misalnya 37 pasangnya 53. Sin 53 itu 0,8, cos 53 itu 0,6. Ini hafalan biasanya. Oke? Oh, Berarti berapa ini? Cos 37 0,8 ya. ya. Dapat dong gaya normalnya. Tadi Hmm. M-nya berapa? 10. Belum. G-nya 10, betul? Mm-mm. Dikali 0,8. Berapa tuh jadinya? 80. Betul? Iya. Oke. Sampai sini ngerti Rizky? Mm-mm. Oke, sekarang Kak, sigma fx. Yo. Mbak, aku udah mau disuruh kumpulin laptop. Oh, oke oke. Yaudah. Yaudah. Kalau gitu ntar Oke. tinggal Rizky cari ini ya. Oke. Sigma fx-nya. Berarti kan M dikali A, betul? Nah, Ada gaya apa yang di sum X? Ada W sin sama ada F gas, betul? ya. Berarti di sini W sin 37 yang positif dikurangin F gas, betul? Hmm. Ya, M dikali A. Kita tinggal dikerjain, W-nya kan Mg, sin 37 0,6. F gasnya karena dia gerak pakainya mu K ya. Mu K Oke. dikali normal, M-nya, A-nya tadi berapa? Kalau V-nya konstan, A-nya 0 kan? Nol. Nah, ntar dikali 0. Ntar dihitung ya sendiri ya. Oke. Terdapat dari sini ntar dihitung terdapat mu-nya berapa. Oke? Paham? Oke. Oke, nanti rekaman sama slide-nya saya kirim di WA ya. Oke? Oke. Oke, mari Rizky. Makasih, Kak. Yo, mari.